Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa ibu? Ya, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang jangka sorong. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari alat ukur panjang yang lain, yaitu mikrometer sekrup. Bagian-bagian mikrometer sekrup. Bagian yang pertama adalah frame. Frame terbuat dari logam cetak yang dilapisi dengan plastik yang warna hitam ini, yang berfungsi untuk menahan atau mengurangi pemuaian. Fungsi dari frame ini sendiri adalah sebagai tempat meletakkan atau melekatkan komponen-komponen mikrometer sekrup yang lain. Bagian kedua adalah anvil. Anvil adalah sebuah silinder kecil di sini yang bersifat tetap, tidak dapat digerakkan. Fungsi dari anvil adalah untuk menahan benda yang diukur. Bagian ketiga di sini adalah spindle. Spindle berupa batang logam yang dapat digerakkan maju mundur seperti ini. Nah, fungsi dari spindle adalah untuk menjepit benda yang sedang diukur. Bagian keempat adalah lock knob. Lock knob atau tombol pengunci berfungsi untuk mengunci spindle supaya tidak bergerak pada saat kita membaca hasil pengukuran. Ketika digerakkan ke kanan, dia terbuka, dan ketika gerakkan ke kiri, maka akan terkunci, tidak dapat digerakkan lagi spindlenya. Bagian kelima dari mikrometer sekrup adalah sleeve. Sleeve adalah batang yang berfungsi untuk meletakkan skala utama. Nah, di sini terdapat skala utama. Nilai dari skala utama untuk setiap garisnya adalah 1 mm untuk di bagian atas. Sedangkan bagian bawah ini bernilai setengah atau 0,5. Nah, bagian yang keenam adalah timbel. Timbel ini merupakan batang logam yang dapat diputar seperti ini. Nah, ketika timbel diputar, secara otomatis akan menggerakkan spindle. Ibu ulangi, ketika timbel diputar, secara otomatis akan menggerakkan spindle. Fungsi dari timbel adalah tempat untuk meletakkan skala nonius. Ya, skala nonius berupa garis-garis horizontal. Nah, bagian yang ketujuh adalah ratchet knob. Ratchet knob itu berfungsi sebagai penggerak dari spindle. Ya, ketika kita gerakkan seperti ini, ya, maka spindlenya akan bergerak. Nah, ini disebut dengan spindle poros spindle atau ratchet knob. Nah, bagaimana cara kita mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, uang logam yang sangat tipis, yang ketika kita ukur dengan penggaris itu hasilnya tidak tepat, bisa kita gunakan mikrometer sekrup. Caranya, yang pertama, kita pastikan mikrometer sekrup dalam kondisi bagus atau terkalibrasi. Apa cirinya terkalibrasi? Yaitu angka 0, ya, angka 0 itu sejajar dengan garis horizontal pada skala utama. Ulangi, angka 0 pada skala nonius sejajar dengan garis horizontal dari skala utama. Baru setelah ini kita bisa gunakan mikrometer sekrup untuk mengukur ketebalan suatu benda atau diameter suatu benda. Caranya, letakkan benda, kita tempelkan pada anvil, kemudian gerakkan ratchet knob sehingga spindlenya menjepit benda seperti ini, ya. Oke. Nah, setelah posisinya pas, maka kita kunci menggunakan lock knob, ya, supaya tidak bergerak lagi spindlenya.
Selanjutnya adalah kita baca hasil pengukurannya. Nah, kita lihat pada skala utama ya, yang garis vertikal ada 2 garis. Berarti nilainya itu ya, yang paling kiri adalah 0, kemudian di sebelahnya adalah 1. Nah, ini nilainya adalah 1. Nah, tapi di bawahnya muncul atau terlihat garis tengahan yang nilainya 0,5. Artinya skala utama di sini adalah 1,5. Kita ingat, skala utama 1,5. Selanjutnya kita lihat skala Nonius, yaitu garis horizontal. Nah, garis horizontal pada skala Nonius yang sejajar dengan garis horizontal pada skala utama, itulah nilainya. Ya, kita lihat. Ya. Garis yang bawah ini adalah 20, kemudian di atasnya 21, 22, di atasnya sedikit lagi adalah 23. Nah, ternyata garis 23 itu sejajar dengan garis horizontal pada skala utama. Artinya nilai dari skala Noniusnya adalah 23. 23 ini kita kalikan dengan skala terkecil alat ukur, yaitu 0,01 mm. Sehingga 23 kita kalikan 0,01 sama dengan 0,23 mm. Lalu kita jumlahkan dengan skala utama tadi, 1,5 mm ditambah 0,23 mm, sehingga jumlahnya adalah 1,73 mm. Nah, demikianlah cara membaca skala pada mikrometer skop.